Aku lah orang sampilik ke Pak. Dia tak namuh berbagi, kenapa? Karena dia merasa memiliki. Padahal dia kalau mau menjadi rezeki dia, dia manfaatkan, dia makan, dia minum, lalu dia berbagi dengan orang lain. Itulah yang jadi rezeki dia. Makanya ibu syukur yang di tangan awak atau di tangan orang? Di tangan awak 100.000, di tangan orang 1 juta. Mana pernah nak sukui? Nah ikutnya Pak. Nan di tangan awak tu nak awak minum, nan di tangan nasalabiah kau bisa berpindah ke tangan orang lain kan? Itu simpan je lah tarik Pak, tumpuk je lah tarik gitu. Ikut rasa kia awak kau apa? Barah mewahnya rumah. Ada risiko pada? Ada rasa mewah ada risiko? Rasa kinya tak? Kalau lainnya tinggal di situ Pak, oh itu miliknya, sertifikatnya nyo punya, nyo ngurus iyo. Tapi tak mau lalu matu aja risiko bakal. Kan wancaknya model jemaah awak di tempat lain Paknya duduk saya sebentar menyandar tu mau jual Pak sambil ustaz berceramah kita kalau tak perlulah rumah-rumah mewah seperti ini Pak, tapi lama. Rumah mewah bisa di Bali Bapak Ibu, spring bed satabai koko bisa di Bali, melonjak-lonjak tiba kepala di loteng bisa di Bali, tapi kenyenyakan tidur bisa di Bali tak? Tidak. Ada orang di pelantasan lalunya Pak, bakal karu lalunya Pak. Awak lah di tampik nempuk dan lama pakai hasil bitu-bitu je malam baru Pak hitung je udah cacak je lari nampak baru nak mau lalu je betul. Iya kan? Tu aku lohnya Pak, rumah mewah tapi tak bisa menikmati. Kau nak cukup je pagarnya saja dah Pak, tambah lu wow di sebalik pagar kau. Ada tak seperti itu Pak? Apakah ini rezeki? Tidak. Yang kita nikmati, yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita sedekahkan, kita infakkan, itu yang rasa kiawa. Yang kita tinggalkan, itu tidak menjadi rezeki kita. Itu makanya ada orang meninggal, autonya tinggal, mobil tinggal, amehnya tinggal, ya kan? Rumahnya tinggal, tanah-tanahnya tinggal. Paling-paling yang dibutuhkan nanti yo tampeknya seketik itu saja. Lalu kenapa manusia itu tidak mau berbagi Pak? Karena apa? Dia ingin hartanya banyak. Padahal harta yang banyak belum tahu jadi rezeki kita. Karena dia menganggap kalau berbagi itu akan mengurangi, akan menghabiskan harta. Sehingga dia menumpuk-numpuk harta itu, bentuknya tanah lah, bentuk barang berharga lah, bentuk deposito lah, bentuk emas lah, bentuk kendaraan lah, segala macam. Pas ketika dia meninggal, iza taradda, harta itu tidak lagi bermanfaat. Kalau dia sudah mati, terbakar lah, sesat lah, masuk kubur lah, ternyata tidak memberi manfaat apa-apa. Iya kan? Jadi harta itu tidak berguna Pak. Menyewa dokter spesialis, subspesialis bisa tidak dengan harta? Lah bisa jual harta, bisa Pak. Tapi menyewa sembuh bisa? Tidak bisa. Apalagi menghambat kematian. Oh deh Ustaz, kok tidak talambek lah dokter Ustaz? Selamat ikut di dokter talambek. Betul? Sedang dokter le mati Pak. Kalau dokter mati siapa nak terlambat Pak? Siapa nak terlambat kira-kira? Itu bukan masalah terlambat, bukan tidak cakap Pak. Aduh cucu kawan mau meninggal terlambat Ustaz. Dan itu cek lain tak ada alat inkubator untuk mahangian bayi. Ditelepon kemari, tak panuh, telepon kemari, panuh, akhirnya tak tertolong. Bukan tak tertolong Pak, ajalnya di situ.
Inkubator banyak mana kosong inkubator Pak. Kalau Allah tunjukkan dia mati, mati saja dia. Ya kan? Maka itu bapak-bapak jangan terlalu banyaknya berfikir Pak ya. Dia kok meninggal habis ini Ustaz bah anak mau nanti. Anak itulah dulu jamin rezeki Pak. Dia kok meninggal salah dah ada. Ya tak? Jangan ragu-ragu lagi. Ya kan? Harta tidak bisa digunakan Pak. Harta tidak bisa memberikan manfaat. Contohnya sudah ada korun. Para banyak hartanya Pak. Tak bisa menolong dia ketika datang musibah Allah. Tak bisa Pak. Banyak. Pasukannya banyak. Anggotanya banyak. Rumahnya mewah. Tidak bermanfaat. Fir'aun berkuasa. Kaya lagi, banyak pendukungnya, tak dia bisa bermanfaat. Kaum Ad kaya juga, kaum Samud kaya juga. Coba lihat Fir'aun Pak, Baratu, orang-orang membawa kekayaannya. Kunci-kunci kekayaan saja berapa Pak? Hebatnya kan? Kalau ibu di rumah barang buah kunci. Kalau ditolong mangke enak. Ya kan? Tak bisa Pak. Ternyata di waktu dia tenggelam, tak ada yang bisa. Joharatua-ratuanya itu ditenggelamkan Pak. Ditenggelamkannya tak ada ditampek nan lunak ada gitu. Kalau Fir'aun tenggelam di laut, oke. Itu biasalah Bapak Ibu. Ini tenggelam di bumi. Bidayul ard itu ditelan oleh bumi itu sebenarnya tidak seperti ini Pak. Malah ada yang mentafsirkan dijungkir balikkan dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam bumi itu. Begitulah azab yang terjadi. Ternyata hartanya tidak menolong apa-apa. Ya kan? Nah, makanya bagi orang-orang yang ingkar itu Bapak-bapak, Ibu-ibu begitu. Dia masih mengatakan juga ini milik dia kan. Di waktu dikatakan kepada dia, ya kan? Ini surah Al-Qasas ayat 78, 77-nya kan mengatakan begini. Hai Qarun, wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Kamu carilah kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan jatahmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu dengan hartamu itu kepada orang lain. Karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tufsidu fil ard, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Aja Qarun Pak, ketika dikatakan carilah kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan di dunia, berbuat baiklah kamu dengan hartamu karena Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau berbuat kerusakan di bumi ini. Nya jawe di Qarun Pak. Apa kata Qarun? Qala innama utitu ala ilmi indi. Apa kata Qarun? Abu bisa model kini ko ha? Iku di usahawan boko. Cuma makanya hati-hati Pak. Kini ko Ustaz kalau dak pandai-pandai waktu ini Ustaz hatunya. Awak hidup harus pandai-pandai kini Pak. Kalau lawak pandai-pandai hidup haji bola ya. Qarun kan mengatakan begitu Pak. Apa kata Qarun di sini? Innama utitu ala ilmi indi. Iku datang ke hamba karena ilmu. Lalu Allah katakan awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Apa dia tidak tahu bahwasanya sungguh telah banyak kami binasakan umat-umat sebelum dia yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada Qarun. Jadi kalau begitu, banyak tak kira-kira yang lebih kaya daripada Qarun sebelumnya? Banyak. Yang lebih kuat daripada Qarun sebelumnya? Banyak. Qarun itu kan cuma pada masa Nabi Musa. Kaum Ad itu pada masa Nabi Hud. Kaum Samud pada masa Nabi Soleh. Itu sudah luar biasa. Qarun ini bukan orang yang kaya pertama Pak. Tapi kenapa dia yang diabadikan? Karena dialah yang cengkah orang. Nah itu. Apa namanya itu? Cengkah orang apa usah disana Pak?
Apa saya biasa? Biang kerok orang gitu ya. Dia merasa begitu sombong. Kalau Fir'aun sombong karena jabatan, kalau Qarun sombong karena harta. Kalau iblis sombong karena posisi dia. Dia merasa posisinya lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan Adam. Jadi macam-macam membuat orang itu sombong, Pak. Ada karena jabatan, ada karena harta, ada karena posisi. Nah, kalau dia awak apa kok sombong itu? Ya kan? Lah banyak yang dihancurkan sebelumnya. Ternyata hartanya tidak bermanfaat. Kan itu kaji, Pak. Lebih banyak harta Qarun itu daripada awak, ternyata tidak memberi manfaat kalau sudah datang kematian. Itu masalahnya, Pak. Nah, kalau ingin bermanfaat harta awak, ya gunakanlah sebelum awak mati. Manfaatkanlah sebelum awak mati. Tak perlulah bapak ibu kalabian mana jual harta. Ya tak? Sampai 7 keturunan. Lah 70 lebih umur itu fikirnya lepak. Ingin je lah gitu. Jalan sana tata-tata hampa ambo jadi. Ingin je lah gitu. Ha? Lah apa jalan dah. Ingin je lah dunia hanya lepak ada siapa. Ya tak? Haus gitu ya. Ya kan? Apabila sudah datang kematian, tidak ada manfaat. Apakah bisa menyogok malaikat maut untuk menunda? Tidak bisa. Harta tidak manfaat, nyawa tidak bisa dibeli, kematian tidak bisa ditunda. Ya kan? Bisa sewa alat canggih, nanti pasang di siku, nanti pasang kamari segala macam, tak pasang lah Pak. Iya kan? Nak mati, tetap dia mati. Tak bisa. Nah ini yang dikatakan oleh Allah kan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah punya ajal, batas waktunya. Lalu apa yang terjadi? Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa perlu dimundurkan. Mau banyak harap awak tunggu sentah lu yo malaikat, tidak bisa. Tanah hambu sekian hektar itu belum terurus, malaikat tolong, tidak bisa. Diagian kalau sadonya ke malaikat nak menunda kematian, tidak ada cerita. Berarti tidak memberi manfaat apa-apa gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk kubur. Pernah Bapak Ibu melihat orang meninggal antara orang kaya dengan orang miskin berbeda apa tidak? Sama tahu bujur saja. Dibawa ke rumah orang kaya, di mana diletaknya? Di tingkat 2, tingkat 3. Ya kan? Tetap jadi. Ya kan? Atau ibu boleh sayang ke suami. Kalau kayak tangan nandak sayang ke suami sih. Berarti ibu sih kok sayang ke suami saudara ya. Kok meninggal suami ibu di rumah sakit, ibu pulang tiba jam 8 malam. Lebarani ibu mengecehan ke orang di komplek. Tolonglah tan udah ambo di kasur dalam kamar dan pulanglah bapak-bapak ibu-ibu saudara. Biarlah kini malam terakhir ambo jauh damo. Lihat kalau ibu. Dia taluk dia bu. Kan jalih Pak Jawa itu aja mereka kesayang bana lo istri yo nak baru saya meninggal baru tu alai nak taluk mengawali sampai pagi ya tak bu. Di mana di laluan bu? Di tengah rumah. Bisa sampai bila? Le taluk di ibu mengecehan latan sudah bu di samping kuah biar boleh nonton TV di siku. Kami berdua membeli rumah ko dulu le taluk. Enggak taluk. Kamu ibu menahannya sampai berbulan-bulan? Enggak taluk. Ko adona menangi mohon maaf saja bapak ibu. Itu sampai taku buahnya Pak. Ya.
Lata kubur lah pulang beko, kadang-kadang ibu-ibu kau tak lodo dengan ke kuburan tu. Ya tak bu? Bang tak pergi ke kuburan, tak tahu tu Ustaz. Tak tahu mana. Ha? Nak taluk macam lihat masukan ke kuburan. Biar di rumah saja tu itu jadi. Ya bu. Jadi sabutnya setia. Bila ada tanyuan tadi tak taluk. Ya kan? Tak ada waktu itu Pak. Ambo kebetulan beli tanah Pak di Lubuk Buaya tu. Ya kan? Laweh tanah tu 286 meter Pak. Yang bangun hanya 10 kali 2 balik. Berarti kan 120 laweh tanah 286. Masih ada 100 sampai 60. Akan kalau bawa kubur bukan itu usah saya tanya Pak. Ambo kecek ke isteri bu, besok kalau duluan bu meninggal tolong kuburan saya siko ya macam apa. Apa iyo kecek isteri bu Pak? Tidak. Tapi itu sudah beko sore-sore jalan-jalan sudah di komplek bu kecek. Ale nampak dia sudah orang berkubur di siko kecek. Apa paling dakik besok Pak tu paling dakik menurut ambo. Mungkin cahaya dingin. Bu tinggal Lubuk Buaya. Dakik kayu dingin. Anak agak jauh tu mereka diantaranya ke kampung Pak. Kalau lah muak misalnya di Padang dah di kampung saya dah lain. Kalau lah mati Pak. Ya kan? Tak, walaupun awak nak membeli tanah tapi tak bisa. Ya pada itu buktinya Pak, tidak bermanfaat. Ya kan? Kalau dicek mungkin Pak, dicek kain kapan kok dicek entah yo le piti awak membalian tidak Pak. Itu yang jadi masalah. Harus masuk los, gak salain namanya bako. Ada tak begitu? Banyaknya piti awak di bank, banyaknya harta awak ternyata nawak bawa paragi orang Pak. Makanya buat terkena Pak wasiat seorang bapak kepada anaknya karena punya kaos kaki yang bolong yang berjasalah. Nanti kalau saya meninggal ditulis wasiat itu Pak. Masukan kaos kaki yang bolong kok nanti ke dalam kafannya. Iyo meninggal Pak. Ketika dibaca wasiat kok, wasiatnya satu di antaranya ketika mengapani masukan kaos kaki kok. Nah mengapani ndak anaknya Pak Ustaz, kecek Ustaz ndak boleh. Kecek anaknya kok wasiat. Terjadilah perdebatan Pak. Lalu dijalianlah sabana maksud wasiat kau bagi pelajaran. Kalau awaklah mati Pak, walaupun banyak harta, kaos kaki bolong tu ndak bermanfaat. Lain tak bisa masuk ke dalam kain kafan Pak. Itu sebenarnya pelajaran. Bukan memasukkan itu yang penting, tapi ambil pelajaran di situ. Kan tak baharago yang bolong tu. Makai pun malu Pak. Ternyata ketika kita meninggal, minta disalian ke dalam kafan awak, kok diam-diam sih anaknya menyalian tu tak tahu je orang tu. Tapi ternyata tak bisa. Nan mana awak bangga-banggahan kira-kira tu ketika awak meninggal. Memang Pak di Indonesia kau terutama, tapi kalau di Saudi yang bocaliak hampir sama sesaduanya. Di Indonesia kau memang banyak bervariasi kuburan orang. Ada nambah tembok, ada yang pakai keramik, ada yang pakai granit, ada yang tingkat 2 dan tingkat 3. Taruhlah semakin kaya dia, semakin rancak kuburannya, tapi manfaat ke mayat apa? Kecek malaikat. Desakan awak orang kayu gadang hirupnya aja. Nambah kubur di siku, lihat kuburannya. Iya, sagan malaikat. Kalau dia baca lihat di Nabawi, yo Pak samo sesaduanya kuburannya di Bakit. Ya kan seperti inilah bentuk kuburannya kan di samping Masjid Nabawi. Ya kan? Jannatul Baqi disebut taman surga.